Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, yaitu di channel Mokhtar Syahcut. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman semua tentang diskusi MySabka di meeting Zoom yang dilaksanakan oleh BPKD Aceh Utara. Pada diskusi part 1 ini mengenai pencerahan dalam pengisian MySabka BKN. Dan di sini perlu kita simak ataupun mendengar baik-baik agar kita bisa mengisi ataupun mengupload datanya dengan benar. Baik teman-teman, berakhirnya 14 Agustus bulan ini. Dan bagi teman-teman ASN di semua instansi, di situ nanti ada tanya jawab Kita bisa sama-sama dapat memahami pemaparan ataupun diskusi tanya jawab yang dilakukan pada meeting Zoom ini. Dan di situ nanti ada tanya jawab bersama peserta, yaitu ASN di semua instansi yang bergabung di meeting Zoom tersebut. Baik teman-teman, kita langsung saja simak diskusi ataupun pembahasan atau pencerahan tanya jawab di meeting Zoom di kesempatan ini. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi Pak Win SIASN ya. Ya, ini Bapak Ibu bayar login SIASN. Untuk terakhir saya login, saya lihat belum apa ya. Oh, ya ampun. Mohon maaf ya, karena saya di ini inbox usul. Nah, sesuai dengan seperti yang ditanyakan oleh Pak Darwin, kapan kita mulai gitu ya Pak, untuk verifikasi. Nah, di sini informasinya website is currently under maintenance. Nah, berarti memang sedang masih diperbaiki Pak Win untuk layanan verifikasi. Jadi posisi kita ini waiting and see ya, wait and see aja. Ketika ada instruksi dari admin pusat dalam hal ini ya, berarti instruksi admin pusat akan kami teruskan juga ke Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kapan beliau bilang, karena dalam skema pekerjaannya sih harusnya udah selesai, udah bisa kita mulai itu bersamaan ya, bersamaan dengan waktu penginputan data oleh si ASN. Jadi kok pertanyaan kapan dimulai, dia pun belum bisa jawab. Harusnya udah kita mulai dari sekarang ya. Tapi karena kenyataannya juga aplikasi juga belum masih dalam maintenance. Jadi mohon bersabar. Dalam prediksi kita Pak, seperti yang kita rencanakan kemarin, sudah kita sampaikan di grup di minggu kedua bulan Agustus. Insya Allah nggak bisa kita mulai, artinya itu minggu depan Pak ya, hari Senin ya. Itu target yang mungkin ya target saya. Kalau saya bilang target sih karena bukan saya yang kerjakan, jadi percuma aja kalau kita bilang ini sebagai target ya. Tapi perkiraan lah saya bilang, perkiraan saya mungkin Senin depan baru bisa kita mulai Pak. Dan ketika pun setelah aplikasi ini sudah berjalan dengan normal, kami di admin di BKD approval juga akan di pembekalan sekali lagi untuk pemantapan daripada pembekalan yang tempo hari yang saya undang beberapa orang approval. Jadi kemarin waktu kami diundang waktu pembekalan itu kemarin, pada saat itu juga memang belum pas ya aplikasinya, tapi admin pusat pikir itu sudah memadai untuk kita jaga-jaga dulu, untuk biar kita bisa tidak bertanya-tanya kayak mana arahnya gitu ya. Jadi begitu Pak Win. Mudah-mudahan
Senin depan insya Allah sudah bisa kita mulai. Silakan Pak Win. Itu di unmute dulu Pak Win. Di unmute. Ya, silakan Pak Win, udah aman ya? Bisa ya? Boleh. Oh ya, oke. Silakan kita kasih kesempatan ke yang lain. Kami sampaikan kembali kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Untuk Zoom ini kita tidak berikan tutorial, kita hanya diskusi mengenai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi di lapangan ataupun kendala aplikasi. Jadi kawan-kawan yang mau menunjukkan error apa, silakan di share screen biar bisa kita lihat sama-sama kira-kira di bagian mananya yang terjadi error, dan kalaupun memang bisa kita selesaikan bersama-sama. Oh ya, satu lagi yang mungkin saya penting juga tadi ya, saya mau kasih tahu juga apa sih itu yang namanya clear code yang tidak memunculkan tombol upload seperti ini ya, seperti di ya, kemarin kan kita kesulitan menampilkan ini ya. Tombol-tombol ini kan nggak muncul ya. Nah, kalau tombol-tombol ini nggak muncul, di sini kita ada menu setting, powerful, ya ada di menu setting ini, setting. Kemudian di bagian di privacy and security ini ada di sini ya, ada clear browsing data. Di privacy ini ada clear browsing data, klik ya. Nah, kita pilih aja seminggu yang lalu, pilih aja di sini ya, cookies and other sheet data, bukan cookies ya, cookies. Kalau mau di sini juga boleh, di clear saja datanya, di clear. Dan saya pikir juga efektif ya, karena beberapa yang melaporkan cara ini bisa memunculkan tombol ini kembali gitu ya. Jadi di setting ini di clear dulu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan terkait apa sih maksudnya kita clear browsing data. Mau izin Bapak, ada pertanyaan dari teman kita Bu Rahmi Mulyana dari SN3 Lok Sukun. Baik, silakan Bu Rahmi Mulyana, ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyaan disampaikan kepada Pak Kasubit, Pak Tanjil. Terima kasih. Ibu Rahmi Mulyana. Ya Pak, begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Jadi kan Pak, di sini ada punya data. Saya kembali lagi dengan riwayat mengenai masalah keluarga Pak. Data anak. Di data anak ini ada pengisian nomor dokumen. Kalau anak itu kan dia belum punya KTP. Sebagian ada yang ngurus KIA, tapi ada yang ngurus KIA nomornya itu nomor NIK-nya diisi atau nomor KK yang diisi. Ya, itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Ya, baik, saya jawab langsung ya Bro Tifli ya, saya jawab langsung. Yang KIA anak ya, itu bisa dilihat di KK orang tuanya. Di KK orang tua itu kan ada NIK juga ya. Jadi itu NIK itu diisi. Walaupun yang bersangkutan belum ada KIA, tapi kalau di KK keluarga kan sudah ada ya. Dan ada juga anak baru lahir, belum ngurus apa-apa ya. Nah, berarti di isian itu pilih aja KTP KIA, isi aja angkanya yang kira-kira yang mudah diingat bahwa itu salah. Isi aja angka 1 semua misalnya, 1111 semua. Ketika aplikasinya nanti sudah normal dan anaknya juga sudah mempunyai dokumen lengkap, udah baru kita tuliskan nomor yang sesuai. Karena
untuk layanan proses kepegawaian ke depan itu semua layanan kepegawaian itu akan menggunakan aplikasi dan tentunya harus wajib memberikan atau mengisi data yang benar. Kok sekarang mungkin ya bisa lolos segala macam dengan isian yang macam-macam dengan suka-suka, tapi ketika nanti prosesnya udah diseriuskan, misalnya mengurus pangkat, mengurus pindah antar OPD pun malah mungkin ya, antar instansi kita Acara juga akan kita persyaratkan nomor dokumen. Nomor dokumen apakah nomor yang di atas kata ini atau nik dia ini? Oh ya, paham. Oke. Nah, benar. Ya, mungkin ada yang membingungkan di situ ya. Iya, Pak. Oke. Berarti yang kita isi sepakat ya, nik yang di kolom 3 itu, nomor dokumennya. Itu kita baca, kalau kita pilih KTP, berarti yang diminta adalah nomor KTP-nya, ya. Itu bahasa dokumen itu kita ganti dengan KTP. Sekarang kita lihat dokumennya apa, adalah KTP, tapi selanjutnya nomor KTP-nya berapa. Nah, karena yang bersangkutan belum punya KTP, lihatlah di KK. Nik di KK itu kan akan sama persis harusnya dengan, nah benar gitu ya. Itu niknya. Di kolom 12 berarti namanya. Ya, itu dia benar 12. Itu nik itu akan sama persis dengan nomor KIA dan nomor KTP. Baik. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, benar. Itu adalah nomor KK. Ya. Jadi kalau ditanya isian kartu keluarga, nomor dokumennya adalah nomor KK. Tapi kalau ditanya isian nomor KTP, nomor dokumen adalah KTP. Oke. Baik ya. Ya, Pak. Lain ada Ibu lagi? Apa lagi? Enggak, maksudnya nanti tempat lain lagi. Ini udah anak udah. Enggak, ini Oke ya. Sementara kita kasih ke yang lain. Silakan. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Mumpung ini adalah kesempatan yang baik untuk kita diskusi, apalagi penutupan untuk pengisian SPK tidak lama lagi, yang mana mungkin hampir seminggu lebih lagi. Mungkin ada hal yang mungkin ada yang belum jelas, mungkin bisa didiskusikan di sini. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, Assalamualaikum. Ya. Jadi saya mau tanyakan tentang peninjauan masa kerja, Pak ya. Baik. Dari SKPD apa? Dari OPD apa, Pak? Ini dari Samantara. Di Samantara. Baik, silakan, Pak. Itu pegawai yang harus ada PMK-nya, pegawai dari mana, tahun berapa? Itu pakai dengan dinas. Oh ya. Bapak, kok bisa Bapak izin sharing screen contoh salah satunya, boleh? Salah satu contohnya yang nggak bisa kita isi atas nama siapa, karena akan ada beberapa kemungkinan yang akan saya jelaskan, Pak. Jadi terkait kasus, ya, kasus per kasus mungkin bisa jadi contoh. Kalau ini penyelesaiannya seperti apa, yang seperti ini seperti apa penyelesaiannya, gitu, Pak. Mohon maaf kalau memang bisa langsung kita mengarah ke screen share screen ya. Silakan Bapak yang tadi dari Puskesmas Samantara. Ya, silakan. Bapak bisa di share screen atau gimana? Nggak bisa. Oh ya. Tapi PMK ya. PMK-nya saja dijelaskan, Pak. Atau di kawan-kawan di grup ini dari PKM ada yang mau menunjukkan salah satu ID yang terkendala dengan PMK isiannya. Kalau ada yang pegang ID-nya, silakan bisa kita lihat sama-sama. Kalau ada contohnya, karena kita masing-masing tuh nggak bisa contohin ya, punya orang karena punya ID dan password masing-masing gitu kan. Jadi
Kalau mau kita contohin di kita juga saya nggak punya isiannya PMK, jadi susah juga bilangnya. Jadi sangat dimohonnya kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada contoh terkait biar bisa kita lihat sama-sama di layar. Sambil kita menunggu dari Bapak Kecamatan Misam Antaran, ada dari teman kita yang mau bertanya, yaitu Saudari Aida Hanum yang udah raise hand atau mengajukan tangan. Silakan Ibu atau Bapak Aida Hanum yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan diutarakan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak mau nanya, untuk P3K kan Pak sebelumnya kan riwayatnya ada 12. Ini sekarang riwayatnya tinggal 5 Pak. Dari hari Minggu kemarin sampai sekarang riwayatnya tinggal 5. Itu gimana Pak? Bu Aida, mohon maaf saya diulang pertanyaannya, sorry. Gimana? Untuk P3K kan Pak, P3K sebelumnya kan Pak riwayatnya itu kan menu riwayatnya ada 12. Ya. Jadi sekarang menu riwayatnya tinggal 5 Pak. Dari hari Minggu kemarin sampai hari ini itu riwayatnya tinggal 5. Ya, baik. Saya langsung jawab saja ya. Ya, memang dari awal direncanakan untuk P3K dan CPNS itu hanya 5. Ya. Jadi kalau malah 12 muncul itu masih salah padahal. Justru yang 5 itu Pak. Ibu Aida. Ya, jelas ya? Maaf Pak. Ya. Dari 5 itu kan Pak nggak ada riwayat yang untuk upload ijazah kayak riwayat pendidikan nggak ada, untuk upload SK juga nggak ada di situ Pak. Baik. Oke. Baik. Sekarang saya mau confirm kembali ketika kemarin itu menyiapkan berkas P3K itu ada ataupun waktu mau melamar menjadi P3K itu ada kewajiban mengupload berkas enggak kemarin? Gimana Pak? Waktu kita mendaftar sebagai P3K kemarin ada kewajiban mengupload berkas enggak di aplikasinya waktu di STN itu ya? Benar, STN juga kemarin kan? Tanya lagi Pak. Oh, nggak ikut lagi ya? Ya, halo? Mau izin Nggak ingat lagi ya? Sekedar informasi, kalau saya nggak terakhir informasi terkait P3K, kalau saya tidak salah, untuk di SCASN itu ada beberapa berkas yang diupload seperti ijazah atau pendidikan terakhir, akreditas, lain-lain dan sebagainya. Itu memang ada, itu keperluan pemberkasan. Tapi apakah ini akan sama dengan MySPK atau tidak, itu belum diketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak TV ya, TV. Jadi begitu Bu Aida Hanum. Saya kira terima kasih Pak TV juga udah memastikan bahwa kemarin waktu proses SCN itu ya, memang ada kewajiban mengupload berkas. Jadi oleh BKN sudah dipadai dengan itu. Ya, dan saya kira itu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah dengar disampaikan waktu sesi pertemuan kami dengan Deputi Inka BKN, disampaikan bahwa P3K ini sebenarnya memang tidak diwajibkan, tapi atas beberapa saran di lingkungan BKN agar diikutkan saja, mana tahu ada tambahan informasi data, mengingat sudah setahun dalam P3K-nya mungkin ada tambahan data atau segala macam. Dan untuk P3K ini saya pikir yang tambah saya pikir juga belum menjadi masalah ya, karena di sisi P3K ini penambahan tingkat pendidikan itu belum akan mempengaruhi apapun ya, dari segi grade kelas jabatannya atau dari segi lain-lainnya yang PNS umumnya. Jadi demikian Ibu Aida Hanum, saya pikir iya ya Pak, makasih Pak, makasih. Iya ya. Silakan mungkin dari DPRK ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Boleh dilontarkan pertanyaannya ke Pak Kasubit. Terima kasih. Pertanyaan Pak Abu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak. Ini dari Sekda di BRK. Ini ada yang mau ditanya Pak. Kebetulan kami ada yang sudah isi, cuman ada yang tidak dilegalisir. Bagaimana itu bisa diperbaiki? Mohon izin Bapak sekali lagi untuk diulang kembali. Mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan Bapak bagaimana? Dan sekali lagi tolong kalau ada mikrofonnya mungkin agak sedikit didekatkan ke mulut supaya suaranya akan lebih jelas. Mohon maaf sebelumnya Pak. Ini kami ada yang sudah siap isi dan sudah keluar hijau ya, tapi itu ada yang tidak dilegalisir ijazahnya, SK-nya. Bagaimana itu bisa? SK fotokopinya tapi tidak dilegalisir. Oke, baik. Pertanyaan dari Sekretaris DPRK, ada salah satu pegawai yang mana ijazahnya belum dilegalisir. Apakah itu bisa kita masukkan ke aplikasi MySPK? Terima kasih. Silakan Pak Kasubit atau yang mewakili dari bagian INKA untuk menjawab pertanyaan dari Sekretaris DPRK. Terima kasih. Halo, baik Pak. Di sini saya coba menjawab ya. Waalaikumsalam. Saya menjawab tentang masalah ijazah ya. SK dan SK-nya. Jadi SK-nya SK fotokopi yang diisi, kemudian semuanya sudah keluar hijau, sudah oke. Apakah itu harus diperbaiki? Bagaimana caranya itu? Oh baik. Jadi kalau sudah kita kan ada kewajiban bahwa untuk upload itu adalah dokumen asli. Kalau tidak ada berarti dokumen legalisir. Kalau secara tidak sengaja sudah diupload cuman fotokopi belum legalisir, itu nanti dirubah oleh verifikator. Nanti pada saat verifikasi. Jadi tetap harus disiapkan dokumen yang sesuai. Itu Pak. Oke. Terima kasih ya. Baik Pak, sama-sama. Ini siapa punya? Coba didekatin emailnya. Oh ya, nggak masalah sih, langsung aja email. Tokennya masih sama. Coba kalau nggak ya, kalau yang barusan kita riset tokennya masih dengan yang sama, dia aja Dia coba.
Pengantar dipilih ya. Baiklah, mungkin untuk mengisi kekosongan, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait data cantum gelar. Kita katakanlah seandainya si A, data cantum atau gelar terakhirnya adalah S1, yang mana pada bulan depan ketika SK cantum gelarnya itu sudah selesai, yaitu S2-nya sudah selesai, apakah itu harus kita re-upload atau kita upload ulang pada aplikasi MySPK? Sedangkan sekarang statusnya aplikasi MySPK atau pemutakhiran data mandiri itu akan ditutup kurang lebih 10 hari lagi. Apakah masih bisa kita ubah ataupun apa yang harus kita lakukan terkait permasalahan tersebut? Terima kasih. Tentang masalah ini kan, ini PDM ini kan untuk keadaan sekarang, jadi ya dilengkapi dengan bahan-bahan sekarang, berkas sekarang. Jadi kalau misalnya mungkin bulan depan sudah ada ini yang baru gitu kan, nanti mungkin di tahun 2022 bisa di. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, terima kasih banyak telah berpartisipasi dengan diskusi kita pada sore berbahagia ini. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Baiklah, kita akan akhiri sesi diskusi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, selamat berjumpa di sesi diskusi selanjutnya jika ada. Mungkin jika ada yang ditanyakan yang hal lebih spesifik atau lebih lanjut, bisa ditanyakan melalui grup WA yang telah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat saya berbagi di kesempatan ini. Semoga saja bermanfaat ya. Dan jangan lupa teman-teman diberi dukungannya untuk channel ini agar kita lebih semangat lagi dan lebih bagus lagi dalam memberikan sebuah informasi atau pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.